Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Ar-Ra'd ayat 7 sampai 9. Insyaallah kita kaji malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Kita mulai ayat yang ke-7. Wa yaqulu dan berkata, berkomentar, bertanya. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, yang menutup diri, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau memikirkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan lebih mementingkan kepada akal sendiri, mengikuti hawa nafsu. Sehingga dari Allah ditolak, dari Rasul ditolak. Tidak perlu fitrahnya pun juga ditolak ketika nggak cocok dengan kemauannya, hawa nafsunya. Sementara mereka sudah jelas makhluk yang telah tegak hujjah, sudah masuk masa balik, indera lengkap, sudah mendapatkan arahan jelas gamblang, jalan surga, jalan neraka, punya kemauan, punya kemampuan, nggak ada halangan, tapi lebih mementingkan dunianya, akalnya, hartanya, keluarganya, marganya, sehingga dari Allah tidak diterima. Sehingga kesibukan mereka semata cari dunia, dan cari dunia. Maka kepada orang yang kondisi seperti itu, dia masuk kategori orang-orang kafir.
Mereka mengatakan apa? Laula, memiliki makna halla, mengapa tidak? Unzila alaihi, diturunkan kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatun mir rabbi, ayat mukjizat, atraksi, tanda bukti kalau dia seorang nabi yang berasal dari Allah Rabb-nya. Apa yang mereka minta? Kalau aso, semisal tongkat yang dimiliki Nabi Musa, duncalnya jadi ulo, pangeram-ngiram, waliyat, dan tangan masuk ke saku, dikeluarkan, mabyur bercahaya. Warna koti, dan onta keluar dari watu sing meledak. Wis meteng karek brojol anake. Dan yang lain-lain. Ternyata permintaan mereka seperti itu enggak selamanya ditolak, sebagian pun juga sebenarnya sudah diberikan. Apa contohnya? Bulan terbelah. Saksikan rahasia-rahasia mereka terbongkar oleh Nabi. Termasuk apa yang Nabi katakan sering terjadi. Dan berbagai macam peristiwa. Tapi enggak diikuti semuanya. Karena dakwah itu bukan mengikuti karep mereka. Lek ngene-ngene aku iman. Bisakah janji mereka dipegang? Tidak ada jaminan. Kenapa? Tipe wong kafir itu gak enak sing kena dipercaya. Yang ngomong kayak begitu orang dulu ternyata ngelawus. Sinten contohnya? Firaun mengalami petaka, nggak bisa menyelesaikan, datang kepada Musa, dongo pada Allah Ta'ala, nanti tidak bisa selesai, saya nanti beriman, donge selesai tenan, laus. Berapa kali? Banyak kali, nanti mukjizatnya 9. Sehingga ketika mereka minta, lek Muhammad kuwi bener njijal, mbok yo duwe pangeran-pangeran kaya sing digawa dening Musa. Itu tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi layani kok musliman gak enak. Makanya untuk menghadapi mereka, apa jawaban yang dibimbingkan oleh Allah Ta'ala? Innama anta mudhir. Ya Rasul SAW, sesungguhnya kamu itu hanya tugasnya menyampaikan peringatan. Macaaki ayat-ayat Allah, jelasaki piye tafsiri, membuktikan bagaimana cara beramal. Lek gelem bagimu surga, lera gelem, awas. Ngerinya neraka. Tugasmu sebatas itu. Bila mereka meminta ini itu rasa repot-repot untuk melayani. Toh andaikan juga dilayani, sering ngelawus, nggak ada buktinya. Sekarang tugasmu penuh lekmu ngaji, lekmu dakwah. Dengan cara-cara yang halal, yang menarik selera. Yang menyentuh hati. Dengan akhlak, dengan kejujuran. Dan seterusnya. Sudah sibukkan itu, jangan repot nuruti karepe mereka. Lek ngene arep ngene, rasa percaya. Kenapa? Tugasmu itu mundzirun mukhawifun, menyampaikan peringatan. Mukhawiful kafir, menyampaikan peringatan kepada orang kafir. Walaisa alaika, tidak ada tugas yang kau emban ityanul ayati, mendatangkan
ayat-ayat, tanda-tanda, mukjizat, pangeram-ngeram yang mereka minta. Tugasmu duduk kui. Tugas minta adalah menyampaikan, menjelaskan jelas dan gamblang. Perkara-perkara yang bisa menyentuh hati tandangono. Dengan sabarmu, dengan akhlakmu, dengan bantuanmu. Walikuli kaumin hadin, untuk setiap kaum itu ada pembimbingnya. Nabiun nabi, yad'uhum yang mengajak kepada mereka, yang mengajak mereka ila rabbihim menuju kepada Allah Rabbnya. Ayo kita dicipta oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Di dunia tempat beramal, di akhirat tempat balasan. Supaya bisa beramal, Allah telah menurunkan kitab, mengutus nabinya, rene atau wacak nih. Nabi ketika dakwah kepada umat, yaitu tugasnya. Maka jangan terbawa, yang kadang masyarakat juga punya gaya seperti permintaannya wong-wong sing kafir, minta ini itu, ning gayane itu dakwah Islam, napa contohnya. Filme wali-wali niku rata-rata napa atraksi ini. Pancen betul-betul membacakan ayat napa nggawa pangeram-ngeram. Enek wong dituduhi kesektenane. Tunduk gara-gara kalah sakti. Enek perampok diduding kolang-kaling, bakno dadi emas, rasito ngerampok. Rane apa-apa didudukne cetok watu, jebule dadi emas. Atau yang lain-lain seperti itu. Ternyata mereka itu tidak dakwah. Tapi nggawa kesekten. Apakah Nabi ketika dakwah itu nggawa kesekten? Dakwah itu membacakan ayat, maka waspada. Film-film yang bergaya seolah punya kesan dakwah ngoten nggih. Film-film wali sing banyak dipromosikan banyak ngoten-ngoten niku. Itu membawa kesekten itu, enggak membacakan ayat, mana ayat yang mereka bacakan. Tapi dikatakan katanya ini dari Islam. Senada dengan itu. Itu kan awal, berkuing kalau gelem itu diwaca nih. Ternyata Nabi ketika menyentuh mereka itu bukan mengandalkan pangeram-ngeram tetapi akhlak. Mengajak berbincang dibacakan ayat. Karena mujizat yang paling gede itu adalah dibacakan ayat. Ayat itu yang akan bisa menyentuh kepada mereka. Yang tugas dakwah adalah sampai mereka itu yasma'u kala maulah mendengar firman Allah. Ya penjinak hati boleh. Tapi itu bukan semata penjinak hati. Tapi menggiring kepada mereka untuk mengakui keberadaan Allah dengan tanda bukti yang sangat banyak, bukan kalah kesaktian. Itu masing-masing umat itu sudah ada nabinya yang membimbing seperti itu. Sampai ketika Nabi Musa belum menembus dakwah kepada Fir'aun, di tengah-tengah masyarakatnya Fir'aun, adakah orang yang bertauhid? Ada. Buktinya ketika Nabi Musa sudah berdakwah, Fir'aun tidak mengancam, dia yang menjadi penghalang. Apakah kamu hendak membunuh orang yang mengatakan Rabbu adalah Allah? Itu kan anak buah dari Fir'aun, bukan anak buah dari Musa alaihissalam. Orang kayak begitu tuh ada yang berpikir logis. Orang Quraisy sebelum kedatangan Nabi kita, adakah orang yang lurus akidahnya? Ada. Yang dia datang ke Sam tanya kepada Yahudi. Yahudi ngomong, ojo mlebu Yahudi, nanti kamu kena murka Allah. Ojo melu Nasoro, kamu nanti kena murka Allah. Melu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Datang kepada Nasoro juga sama, ojo melu Nasoro, ojo melu Yahudi, kena murka Allah. Melu Nabi Ibrahim sing
lurus. Ketika pulang ia umumkan, hei umat, langit Allah yang mencipta, bumi Allah yang mencipta, hujan Allah yang nurunkan, angin Allah yang mengadakan, hewan-hewan juga Allah yang memberikan. Kenapa kamu nggak minta kepada Allah tapi kepada berhala? Saya lepas. Ada kan orang seperti itu di masa fatrah. Itu kan cocok dengan fitrah kan. Kenapa masa fatrah? Masa agama lama sudah terhapus, agama baru belum tiba. Itu namanya masa fatrah. Gimana mereka terbimbing? Pakai fitrah. Fitrah ini apa? Gawan bayek bawaan. Tauhid. Karena kullu maulutin yulatu alal fitrah. Itu ada pembimbing seperti itu. Setiap kaum itu ada yang mengajak seperti itu. Nabi atau orang yang lurus dengan fitrahnya. Itu mengajak mereka ila rabbihim kepada Allah Rabbnya. Bima yu'tihi dengan apa yang Allah beri kepada dia minal ayati dari ayat-ayat la bima yaktarifun bukan dengan sesuatu yang mereka tuntut. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Di antara keberadaan Allah selain membimbing di setiap mata ada pembimbingnya. Di antara keberadaan Allah ayat yang Allah berikan kepada mereka bahwasanya diberitahukan Allah itu mengetahui apa yang dikandung oleh kul unsa setiap yang mengandung. Manusia yang mengandung itulah istri-istri yang hamil, hewan yang mengandung ya sapi meteng, unta meteng, wedhus meteng. Dan sebagainya. Apa yang Allah ketahui? Min zakarin au unsa lanang ko wedok. Oh, sekarang yang nggone dokter ngono kuwi wis kena dibongkar rahasia nih. Kisah lanang apa? Wedok. Betulkah hasil pengecekan tenaga medis terhadap janin mereka mengatakan laki perempuan betul-betul kenyataannya yang mereka katakan sering meleset. Jari lanang jebule itu. Itu yang terpantau saja alat mereka nggak bisa memastikan walaupun sering benar tapi juga pernah salah, mungkin juga sering salah. Demikian juga wa wahidun wa muta'addidun, kisah lahir siji po kembar, Allah juga tahu. Maka mungkin alat mereka juga akan mendeteksi kisah kembar. Tapi ada yang alat mendeteksi makhluk nggak bisa mendeteksi. Nopo? Catatan takdir. Mongko catatan takdir sudah ada ketika janin 4 bulan ditiupkan roh. Nopo catatan takdirnya? Jatah umure piro? Rezekine piro, opo kerjane, opo bakat-bakate. Apa kemampuan karyanya termasuk suka dukanya. Tahukah pendeteksi ciptaan manusia yang bisa memantau hal itu? Tidak ada. Yang manusia pantau cuma sebagian. Itu pun juga enggak semuanya mesti persis. Dan semisalnya. Tapi kadang mereka itu sudah mengklaim sudah sangat canggih. Mongko hanya sebagian kecil saja. Wa ghairi dzalika dan yang lain-lain termasuk yang Allah ketahui adalah wa ma taghidul arham, apa yang rahim taghidu tangkusu, yaitu belum umur standar lahir itu ternyata sudah lahir duluan. Rata-rata di kanan kiri kita perkiraan hari lahir apa? PH, apa? Perkiraan hari lahir. PH perkiraan hari lahir apa istilahnya? Sekitar 9 bulan.
Ternyata ada yang kurang 9 bulan itu sudah lahir. 6 sasi normal ketika lahir, normal. Karena Allah sudah menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron. Kehamilannya dan penyusuannya itu 30 bulan. Penyusuannya rong tahun berarti bayae 6 bulan. Allah sudah katakan demikian. Itu kurang dari biasanya. Termasuk kurang dari biasanya adalah gugur. Allah mengetahui besok lahirnya metune ko rahim umur piro. Apa patang sasi lemetu namanya sakot keguguran, apa 6 sasi masuk kategori juga kelompok normal, atau 7 sasi, po 8 sasi, po 9 sasi, itu Allah mengetahui semuanya. Tetapi dari perkiraan bidan sering meleset. Oh, lahirnya mendahului dari perkiraan. Tetap nggak bisa mereka. Tapi Allah yang mengetahui. Demikian juga wama tasdad, dan apa yang bertambah. Mata gitu punya mana matang kusu al-arhamur rahim min mudatil hamli, dari masa kehamilan. Wama tasdad, dan juga apa yang bertambah minhu dari masa kehamilan. Napa bayi niku mesti lahir umur 9 bulan 10 dino. Lek wis semono ora metu terus malih disesar, enggak harus. Kenapa? Ada yang punju. Ada yang 10 bulan, adakah? Enek sing 11 bulan, adakah? Enek sing 12, enek sing setahun setengah. Bila kita membaca di sebagian tafsir, Imam Doha itu malah 2 tahun nang jero weteng. Gak sangat sasi, tapi malah 2 tahun. Kadang setahunnya kedawan, ini malah 2 tahun. Piye to 10 sasi rong lahir, bingung. Piye to 11 sasi rong lahir, bingung. Poneh 12 sasi tambah bingung. Nah, itu malah 2 tahun. Gimana supaya bisa menerima masa kehamilan yang panjang? Ya dicek saja. Mboke yo sehat, bayae obahe yo sehat, gak ada gejala. Andaikan ada pelayanan modern, dicek ini juga hasilnya normalnya pokoknya pancen bayi cek kerasan. Nyapa bayi kerasan. Fasilitasnya jero weteng si akeh iman-iman meteng, iman-iman metu ngoten nggih. Cek to, nek cek penak iman-iman metu, cek kepenaan. Itu Imam Dhoka diciptakan begitu, nganti wis metu untune wis genep. Senada dengan itu, setidaknya sudah banyak tumbuh. Allah a'lam, atau bahasa yang semisal. Makanya itu tidak usah sibuk, nggak usah gretean, nggak usah panik. Ya pan kenyataannya sihat, ben itu. Wong kenyataannya juga Allah mengatakan ada bayi lahir kurang dari standar, ada yang standar, ada yang lebih dari standar. Ini sudah Allah jelaskan, nggak usah panik, nggak usah repot dioperasinya po. Allah sudah memberikan jaminan lahir normal, sumas sabila yas sarah, kelahirannya Allah bikin mudah. Loro beberapa saat, beberapa jam, tapi begitu bayi lahir, ibu ndang sehat. Kadang lainnya seminggu wis pecicilan ngoten nggih. Jadi lainnya seminggu wis pecicilan nggih nuwun sewu niki kok manapun napa ngoten mboten. Artinya itu adalah beda dengan di sesar. Ini karena di sesar seminggu sih wis pun wani mlaku napa cek pangkah akeh lungguhe mawon. Kok cek seminggu mlaku-mlaku malah sesarane ngowoh ngoten iki. Napa? Mlongo. Wis mlongo rapet-rapet ra gandeng-gandeng gak mari. Operasi pun juga berat, obatnya juga berat, wong dedel-dedel. Tapi begitu orang melahirkan sakit tepon, begitu lahir kan habis. Tinggal nopo awak saja, nanti ketika sudah pulih, seminggu sudah etes. Allah sudah menjamin semua sabila yas
saroh, maka jangan gampang-gampang kirim, gampang-gampang kirim. Napa sama neko trennya? Gampang-gampang kirim, napa kirim niku? Dirujuk untuk operasi. Nah, diupayakan nggak ke sana. Wa kullu syai'in segala sesuatu indah di sisi Allah bimiktar itu ada kadar ukurannya. Makanya bayi orang lahir-lahir memang Allah tahu ukurannya kapan lahir. Makanya orang itu tidak usah sibuk, tidak usah panik. Yang penting dicek normal, sudahlah. Karena Allah memberikan janji masing-masing itu ukurannya berbeda, beda berapa lama dia berada di dalam perut. Nah begitu. Biqadri wahdin la yatajawazuhu. Dengan kadar satu yang tidak melewatinya. Masing-masing itu ada kadarnya. Dia nanti akan keluar berada pada kadarnya, tidak di luar dari kadarnya. Allah juga alimul ghaibi, zat yang mau tahu perkara gaib. Ada cuma indera nggak memantau, makanya kita banyak diberitahu perkara gaib, termasuk alam kubur dan macam-macam, termasuk apa yang terjadi hari esok, itu juga termasuk gaib. Allah banyak kabarkan, nanti akan begini-begini, banyak itu pemberitahuannya. Atau peristiwa alam belum ditemukan, Allah sudah memancing laut lapis 3 kegelapan, rahim 3 lapisan dan sebagainya. Itu untuk memancing. Silahkan dicek, di sana akan banyak penemuan, kemajuan menunjukkan akan maha kuasanya Allah ketika membuktikan hanya takbir Allah. Ternyata apa yang Allah firmankan benar. Wasyahadati dan yang nyata, semuanya diketahui oleh Allah. Kalau manusia, pol-pole yang diketahui hanya yang nyata, itu pun terbatas. Apakah yang nyata setiap manusia mesti ngerti kabeh? Apa contoh yang nyata? Manusia duwe rambut, sinten sing roh pinten jumlah rambutku. Nah, niku mawon jelas nek sirahe rasa ngitung lho ya. Apalagi yang sembunyi, yang gaib. Tapi Allah mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya. Ma ghaba wa ma syuhida, apa yang enggak terpantau dan apa yang bisa disaksikan. Semuanya di bawah pengetahuan Allah. Allah al-kabir, zat yang al-azim, maha besar, al-muta'al, zat yang maha tinggi, ala khalqi, melebihi di antara makhluknya. Bil qahri, Allah bisa memaksa. Biyain wa tuniha, di situ ada ya dan juga tidak ada ya-nya. Al-muta'ali, lamnya di kasrah itu dipasang ya boleh, tidak dipasang ya juga boleh. Kenapa? Dia termasuk isim maksur, dibaca isim mangkus, isim nawa. Isim mangkus ada sebagian yang hurufnya itu terbuang, dinakis, dikurangi. Al-muta'ali itu ya-nya ada, boleh, tidak juga diperbolehkan. Selesai sampai ayat yang ke-9. Terjemah global dari apa yang telah kita baca. Orang-orang kafir berkata, kenapa si Muhammad itu kok enggak dituruni mukjizat kayak nabi sing dhisik-dhisik? Nabi kita dinasehati, lainnya wong sing ngono-ngono ki kasah kok reken. Sibuk kamu hendak melayani. Tugasmu bukan itu, tapi tugasmu menyampaikan peringatan. Ketahuilah setiap kaum itu ada pembimbingnya. Kamu sebagai pembimbing sudah kerjamu membimbing, bukan melayani kemauan mereka. Ketika mereka punya kemauan nggak dilayani, bukannya Allah itu tidak mampu dan tidak tahu. Justru karena mampunya dan karena taunya, maka Allah bisa mensikapi permintaan mereka.
Toh andaikan dituruti, nggak ada jaminan mereka itu beriman. Jangan dikira Allah itu tidak mampu dan tidak tahu. Ketahuilah Allah itu tahu semuanya. Termasuk yang dikandung oleh yang bisa mengandung. Kalau manusia itu namanya hamil, kalau hewan namanya bunting, bahasa Jawane meteng. Apa yang keluarnya kurang dari waktu biasanya, apa yang keluarnya lebih dari waktu biasanya. Masing-masing itu ada kadar ukurannya, semuanya berada pada pengetahuan Allah. Sing metu dhisik karena Allah kesusu bukan, sing metu nekeri sebabnya kelindran juga bukan. Tapi masing-masing itu sudah ada ukurannya. Memang itulah Allah. Dat yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata, Allah dat yang besar, lagi Allah dat yang maha tinggi. Berikutnya kita masuk rangkuman, ada 5 nomor rangkuman yang sempat tertulis, mau dicatat disilahkan. 1. Perbuatan kufur. Pelakunya diputuskan sebagai orang kafir. Perbuatan kufur, pelakunya diputuskan sebagai orang kafir. Yaitu ketika telah tegak nasihat, tetapi dia membantahnya. Yaitu ketika telah tegak nasihat, dia sengaja membantahnya. Dan akan kekal di neraka bila mati dia tidak tobat. Dan akan kekal di neraka bila dia mati tidak tobat. Nah, itu nomor 1. Kita ulang, perbuatan kufur, pelakunya diputuskan kafir ketika telah tegak nasihat, dia sengaja membantah. Perbuatan kufur, pelakunya diputuskan kafir ketika telah tegak nasihat, dia sengaja membantah dan akan kekal di neraka apabila dia sampai mati tidak mau bertobat. Umatnya Nabi Nuh niku nasihate pun warek napa dereng? Pol. Napa? Nek nasihat nganti warek niku. Mosok dinasihati 950 tahun ra warek. Warek mboten? Oh, nasihat 950 tahun ra warek terus piye? Sepiring munjung kok ra warek iki jenenge weteng wong wae weteng waduk. Nah, itu bahasa gampangnya begitu. Ternyata sudah sekenyang itu kok nggak mau menerima, ya sudahlah. Ketika mereka itu ngemoi pada dakwah Nabi Nuh, sampai sekian waktu tetap nggak menerima, maka mereka diputuskan wiloh wong kafir. Tapi walaupun diputuskan kafir, bisa berpotensi berubah. Nopo? Ada waktu jeda. Enggak begitu diputuskan kafir langsung dihancurkan. Barangkali di waktu jeda dia mau tobat. Diterima enggak? Walaupun kafir pol, perlu saking nemenit yang gambarnya kafir pitung demit ngoten nggih. Sak demit wis ponah pitung demit. Nemen kafire. Wis to, po pitung demit, po 14 demit, po 1000 demit, pokoknya rong mati gelem tobat. Di ngapura. Tapi apabila sampai mati nggak mau tobat, nah baru dia dinyatakan kekal di
neraka. Itu nomor satu. Makanya supaya disambut tobat. Nomor dua, pertanyaan perlu dijawab. Pertanyaan perlu dijawab. Tapi, bila yang bertanya itu orang kafir, maka tidak perlu dijawab. Pertanyaan itu perlu dijawab. Tapi, bila yang bertanya itu orang kafir, maka tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena titik 2A. Bertanyanya mereka bukan untuk paham, tetapi tanyanya untuk pengingkaran. Nah ini alasannya. Kenapa kok nggak dijawab? Tekone untuk pengingkaran, bukan tanya untuk paham. Tekok gayane, ning aslinya pengen ngemoi. Untuk apa dijawab? Nah begitu, itu alasan pertama. Pertanyaan perlu dijawab, tapi bila yang bertanya orang kafir tidak perlu untuk dijawab. Kenapa? Karena jawaban pertama, bertanyanya itu untuk mengingkari, bukan untuk mencari pemahaman. Dan itu bukti nyata yang dulu itu berulang-ulang. Fir'aun seperti itu, kaping-kaping. Makanya ambillah pelajaran, maka jangan disibukkan oleh pertanyaan mereka. Tapi sibukkan untuk dakwah. Terus, lek gelem ya dene ra gelem tinggal ngalih. Jawaban nomor B, karena dakwah itu menyampaikan bukan untuk mengikuti permintaan. Ini bagian yang B. Karena dakwah itu menyampaikan bukan mengikuti permintaan. Makanya jangan terbawa oleh permintaan mereka. Karena dakwah itu untuk menyampaikan, bukan untuk menuruti permintaan. Sekarang nomor 3. Setiap umat ada penasehatnya. Setiap umat ada penasehatnya. Dan umat tidak akan dihancurkan. Dan umat tidak akan dihancurkan kecuali karena menentang kebenaran yang sudah ditegakkan. Dan umat tidak akan dihancurkan kecuali karena menentang kebenaran setelah ditegakkan. Itu tadi nomor 3. Kita ulang, setiap umat ada penasihatnya. Dan umat tidak akan dihancurkan kecuali menentang kepada kebenaran yang telah ditegakkan. Makanya apabila kita membaca sejarah umat Nabi A dihancurkan, umat Nabi B dihancurkan, umat Nabi C dihancurkan, itu tidak serta-merta dihancurkan. Di sana itu sudah lama ada penasihat. Sing telaten, yang sabar, yang tegar. Tapi kenyataannya pangkah enggak direken. Bahkan mereka tuh malah nantang-nantang kapan tekoni siksa. Bila kamu itu memang bener jajal buktekno janji wong kafir dihancurkan itu endi. Sampai mereka tuh seperti itu. Makanya ketika waktu jeda telah habis ya betul-betul hancur. Umat Nabi Soleh kan diwanti-wanti. Lek panjalukmu metu ontoko bungkan waktu metu tenanan. Kenyataan nggak gelem iman, atau iman sebentar akhirnya membunuhnya, sebegitu terjadi peristiwa pembunuhan, waktumu itu hanya 3 hari. Bila 3 hari itu kamu gunakan tobat, ya bejomu
Tapi waktu 3 hari itu nggak kamu gunakan tobat, ya cilo kamu. Kenyataannya waktu yang ada itu nggak digunakan untuk tobat. Nomor 4, nama-nama Allah itu sangat banyak. Nama-nama Allah itu sangat banyak. Al-Alim itu salah satunya. Al-Alim itu salah satunya. Apa makna Al-Alim? Zat yang maha mengetahui. Nama Allah menunjukkan kerja. Nama Allah menunjukkan kerja. Salah satu hikmahnya supaya muncul jiwa ihsan. Nama Allah menunjukkan kerja. Salah satu manfaatnya agar muncul jiwa ihsan. Kita ulang, nama-nama Allah sangat banyak. Al-Alim salah satunya. Nama Allah menunjukkan kerja. Salah satu manfaatnya supaya muncul jiwa ihsan. Berapa nama-nama Allah? 99 yang dikenalkan, tapi bukan pembatasan. Banyak yang dirahasiakan, belum diajarkan. Yang ada itu saja diselami, dipahami, diwujudkan. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim, Maha tahu. Tahu dulu, sekarang akan datang, global maupun terperinci. Nama Allah menunjukkan kerja. Allah itu tahu nggak sebatas ruh-ruhan. Tapi apa? Konsekuensi tahu. Ada pencatatan. Apa konsekuensi tahu? Ada pencatatan. Aku roh lo, catat. Apik ya apik, elek ya elek. Sehingga apabila orang itu sadar seperti itu, nanti akan muncul jiwa ihsan. Allah pirsa, perilaku dicatat. Soalnya dituduh, ini catat aku enak terus piye. Nah, ini kan akan membimbing jiwa apa? Ihsan. Kenapa jiwa ihsan? Rumongso diawasi dening Allah. Sehingga ketika didum catatan harapannya isinya apik, tutup isinya sing elek. Awas Allah pirsa, Allah dicatat. Kan malah ihsan to nggih. Rumongso diawasi terus ngati-ngati. Sak menika wonten perapatan di tempat yang ramai sampun dipasang CCTV. Niku kira-kira sing nglanggar mikir-mikir mboten. Ya nglanggar ya nglanggar, ra kecekel polisi, tapi njijal kok wayah bayarnya pinten? Ditagih. Senada dengan itu, ngati-ngati dimasuk ditagih. Ya mek didenda 500.000 wis mikir-mikir. Lah didenda neraka, ditebus 500.000, diculne mboten? Napa neraka ditebus 500.000 diculne mboten? Wong masak bumi gak diculne apa neh mek 500.000. Itu kan jiwa ihsan kan ngati-ngati. Awas. Awasi. Nomor 5 di antara maha taunya Allah adalah tahu isi rahim. Di antara maha taunya Allah adalah mengetahui isi rahim. Apa? Mungkin laki-laki, mungkin perempuan, mungkin masa kehamilannya panjang, mungkin masa kehamilannya pendek, termasuk juga ketetapan takdir. Itu diantaranya Allah ketahui berkaitan masalah rahim. Tetapi nomor 5, kita ulang nomor 5, diantara mau tahunya Allah adalah mengetahui isi rahim. Apa itu isinya rahim? Ini nanti laki-laki atau perempuan, masa kehamilan itu atau pendek, termasuk ketetapan takdir, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita kaji di malam hari ini, salah kelanjutan ayat-ayat kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Ada tanggapan silakan.
Kira cukup? Nih, keluar dari materi pun angel-angel. Angel reso ora usah. Larangan homer. Dikatakan dosa besar terus. Homer dosa besar, tetapi pengharamannya kok bertahap, berarti ada masa jelas haram, berarti masih boleh untuk dikonsumsi. Karena bertahap itu kan jelas kan, wis ngerti haram tapi ninggalnya nggak langsung sadek saknyet tapi bertahap. Kenapa kok begitu? Hikmahnya apa? Jawabnya, hikmahnya ini adalah maha murahnya Allah. Murah boten? Wis jelas haram karena butuh proses, prosesnya mengkonsumsi itu enggak dosa. Iya, itu buat orang yang memang pengen proses. Itu menunjukkan maha murahnya Allah. Yang nomor dua, memang Allah telah menetapkan perkembangan manusia itu tidak seperti membalik telapak tangan. Tobakon an tobak, tahapan demi tahapan. Mananya seperti itu. Tahapan demi tahapan. Bab itu kalau dipaksa satu cangit gak iso. Orang yang kecanduan narkoba, begitu kecekel masuk rumah rehabilitasi, belas gak disuguhi narkoba, mate. Napa rehabilitasi niku sebagai tempat untuk pembunuhan? Prosesnya dengan dikurangi dosis dan diganti dengan asupan baru yang sehat. Ini keadilan Allah. Makanya siapa yang niat di dalam proses itu masih mengkonsumsi nggak dosa. Karena memang Allah membuat hukum seperti itu. Maka daripada itu, cek proses nggak apa-apa, aku tak ngombe loh, bedone lek ngoten mikire. Sirku ninggalnya total tapi awak aku ra kuat. Akhirnya terpaksa harus di tahap semula 10 karek 8, sesuk karek 6 somben karek 4 ben dawa karek loro ben dawane wis normal. Karena itu menyesuaikan hak badan berproses. Ada perintah wa ati kulati hakin, hakoh masing-masing pihak yang punya hak beri haknya, termasuk hak berproses. Itu sampai ada 3 tahap. Tahapan pertama manfaatnya ada, madaratnya ada. Nah, itu wong sing beneh belum kecanduan itu langsung bisa meninggalkan. Sing kecanduan rong iso, yang kecanduan masuk pada tahapan yang kedua, ngombe yang ngombe, tapi waktunya sholat nggak oleh mabuk. Akhirnya mereka itu latihan, piye carane senajan to cek ngombe tapi wayah sholat ngombe mabuke sudah hilang. Kapan ngombe nih? Mengke bar luhuran ngombe ngasar cek klenger. Bar ngasar ngombe magrib cek klenger. Barang magrib ngombe ngisak cek klenger. Engko bar subuh ngombe rasa mancing. Lagi bar ngisak ngombe klenger sewengi subuh wis etes. Ini sudah latihan, itu sudah melangkah itu. Ketika sudah latihan, andaikan badan itu disapih itu memang kuat, diputuskan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Akhirnya waktu itu pabrik-pabrik langsung hancurkan gang di Madinah banjir khamr. Apa lagi? Sudah tapi berproses. Iya. Sudah berproses. Andaikan pada masa proses itu ada keharaman, keharamannya enggak sama dengan haramnya wong sing nantang.
Jadi harame orang yang berproses nggak sama dengan harame wong sing nantang. Perokok berat, mlebu yang pondok. Oh, ngerti dicegah ya rasito mondok. Akhirnya ya malah panggah ngerokok tapi didelik nira konangan koncone. Sing semula sedina sapak ngarek telung berapa sombene karek separo sombene karek seperempate sombene karek saudil sombene karek sak sedotan berkuwi terus gak oleh ngengkel hukuman berat. Nah, ngoten niku. Jadi orang yang melangkah itu niat tok itu sudah berpahala. Sudah melangkah dianggap sempurna walaupun jek sak jangka. Yang dikatakan muhajir pindah dari Mekah ke Madinah itu namanya muhajir murni. Tetapi akan dikatakan muhajir enggak kabeh wong sing wis teko Madinah, wis niat langkah sak jangkah mati itu sudah dikatakan muhajir. Apalagi? Akan dikatakan berat itu sudah mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, tapi kesiapan taat. Berada di situ. Sopo yang siap taat, bekerja keras, itu nilai kesuksesan. Gimana hasilnya? Sesuai dengan kemampuan. Allah. Sing anggap tambahan enggak ada sikap ketaatan. Wah, gue akan tambah nih lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.